Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Kenapa tes kita belum juga mencapai target? Kenapa resapan anggaran kementerian masih rendah? Kamu ngapain memprovokasi gambar-gambar kayak ginian? Ini fakta, Pak Luhut. Maaf Pak Luhut, saya tidak memprovokasi, saya menunjukkan apa yang terjadi di lapangan. Iya tahu, tapi nggak perlu lagi dianukan begini. Kita carilah sekarang topik-topik yang tidak membuat seperti ini. Itu himbauan saya. Karena ini yang membuat kita itu sendiri tanpa kita sadarin, kita turut membuat kacau. Karena ini tanggung jawab kita pada kemanusiaan. Bagaimana dengan data bahwa gedung Kemenkes menjadi klaster perkantoran terbesar di Jakarta? Kenapa tidak terbuka dan transparan lalu menutup kantor, Pak? Pak Terawan, ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Misalnya Menteri Kesehatan New Zealand, Ceko, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan, Israel, Public Health Director-nya mundur, Kanada, Public Health Agency Presidennya mundur. Pertanyaan saya, Pak, apakah penanganan kita lebih baik dari negara-negara yang Menkesnya mundur itu? Belakangan, nama Najwa Shihab menghebohkan publik. Belum usai berbincang dengan Menko Maritim Investasi yang dinilai ada unsur provokasi, ini justru menambah lagi. Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, tapi jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Ya, jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia, bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia, di mana kau berada. Yang membuat kau makan, membuat kita makan. Najwa Shihab melakukan bincang dengan kursi kosong. Yang mana dimaksud hadir sebagai kursi kosong adalah Menteri Kesehatan Terawan. Pasalnya, Terawan menolak datang memenuhi undangan sebagai pembicara di tayangan program yang dipandu oleh Najwa Shihab. Berulang kali pula Najwa Shihab mengundang Terawan tapi tak kunjung datang. Najwa Shihab memberikan kursi dan panggungnya kepada tokoh yang diharapkan hadir memberikan penjelasan pada 29 September 2020. Dengan adegan seolah-olah Menteri Terawan ada di hadapannya, Najwa Shihab menghujani beragam pertanyaan kepada kursi kosong yang ada di depannya. Najwa pun memberikan pernyataan bahwasanya dia hanya memberikan pertanyaan. Najwa Shihab juga menyadari jika wawancara bisa menimbulkan berbagai polemik, termasuk tuduhan melakukan persekusi. Najwa pun sempat menanyakan ke Menko Maritim Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada 23 September 2020, yakni terkait tidak mau memenuhi undangan program tayangan Najwa Shihab. Najwa mengatakan bahwa kini Menkes Terawan sudah jarang tampil di publik. Menteri Kesehatan ini irit sekali tampil ke publik saat pandemi. Padahal banyak sekali urusan yang perlu diklarifikasi, yang memang portofolio dan tanggung jawabnya. Ada atau tidaknya instruksi pembatasan untuk Menkes muncul. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Lantas Menko Maritim Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjawabnya, Menkes Terawan nyatanya tetap hadir di tengah publik. Bahkan yang terbaru, Menkes Terawan baru saja berbicara di depan Kapolda hingga kepala daerah. Sampai ada kata yang cukup mengejutkan juga. Bicara dia mau dibuatkan oleh Luhut Binsar Panjaitan, hadir dia. Memang banyak orang yang gitu juga. Ada yang suka bicara, ada yang tidak. Dia, Terawan, mungkin tidak suka bicara. Tapi Luhut Binsar Panjaitan berkomunikasi terus secara aktif. Boleh saja diundang, Luhut Binsar Panjaitan juga tadinya tidak mau datang. Kemudian Menkes Terawan pun angkat bicara pada 29 September 2020. Menkes Terawan menanggapi hal demikian dan meminta masyarakat untuk menunggu tanggal mainnya. Terkait hujatan publik kepada dirinya, Menkes Terawan meyakini bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada dirinya. Tuhan juga menjagai. Selain itu, dia meminta publik untuk terus berdoa agar Tuhan memberi pertolongan bagi Indonesia. Berdoa, Tuhan akan menolong bangsa dan negara Indonesia. Mengurai dari kedua jawaban menteri, terlihat sebenarnya ada sesuatu penyebab ketidakhadiran Menkes Terawan dalam program Najwa Shihab. Namun, Menkes Terawan tak bisa menanggapi kepada awak media. Kata-katanya pun cukup mengesankan. Bisa jadi sebenarnya ada sesuatu di balik program tayangan. Sampai Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan provokasi dan kata pedas lainnya, sehingga Menkes Terawan menunggu timing yang tepat.
Mungkin saja ada flow yang dibuat di dalam program membuat ketidaknyamanan narasumber. Lantas, narasumber belum berkenan hadir sementara. Sebab, jurnalis harus memiliki kemampuan membangun flow kedekatan emosional dengan narasumber, sehingga narasumber bersedia dan merasa nyaman ketika diwawancara. Dengan ketidakmampuan dalam menghadirkan narasumber namun justru menghadirkan kursi kosong, tidaklah bisa dikatakan jika seorang Najwa Shihab justru membongkar aibnya sendiri sebagai seorang jurnalis gagal. Nah, menyikapi polemik bincang kursi kosong Najwa Shihab, Dewan Pakar Partai Keadilan Persatuan Indonesia atau PKPI, Teddy Kusnedi, bersuara cukup tajam. Lewat rangkaian cuitan di akun Twitter pribadinya, Teddy menelanjangi bulat-bulat kekonyolan Najwa yang diduga hendak mendiskreditkan Menkes Terawan. Kalau tidak dikatakan berupaya mempermalukan dan merusak reputasi beliau. Berikut kutipan tweet Teddy Kusnedi yang dikutip dari akun Twitter pribadinya @TeddyGusnedi pada Selasa 29 September 2020. Yang pertama, apakah sebuah kewajiban harus datang ke @matanajwa? Sehingga jika tidak datang bisa dipermalukan seperti ini. Ini yang pernah saya katakan bahwa Najwa jangan terlena pujian, karena dia dipuji bukan sebagai pribadinya, tetapi karena pekerjaan yang memperbolehkan mengorek narasumber. Yang kedua, ini adalah salah satu contoh ketika detik ini Najwa Shihab tidak berani menjawab ketika mengeluarkan pernyataan tanpa data yang valid mengenai DPR. Diam 1000 bahasa ketika melakukan kesalahan fatal dan tidak meminta maaf. Tunggu jawaban Najwa Shihab. Yang ketiga, ini juga salah satu contoh Najwa Shihab dengan mata Najwa. Diam 1000 bahasa, tidak berani melakukan investigasi terkait platform milik kakaknya yang mendapatkan proyek besar kartu prakerja walaupun baru seumur jagung. Sampai detik ini dia diam. Yang keempat, apakah Pak Menkes Terawan diam saja selama ini? Tentu tidak, karena terus bekerja menangani pandemi ini. Apakah di media beliau menghilang? Tidak juga, di pemberitaan masih ada. Terawan hanya tidak datang ke mata Najwa saja. Apakah itu sebuah aib? Selanjutnya, kalau bicara aib, maka Najwa Shihab harus berani bertanggung jawab atas kekonyolannya menuduh DPR yang ternyata tanpa data. Najwa juga harus berani investigasi perusahaan kakaknya yang dapat proyek kartu prakerja. Berani tidak melakukan itu? Ternyata tidak sampai detik ini. Yang keenam, mempermalukan narasumber yang tidak mau datang, apakah itu tepat dapat dibenarkan? Tentu tidak. Acara Mata Najwa yang dibawakan oleh Najwa Shihab bukan institusi hukum yang jika ada WNI dipanggil wajib datang. Mata Najwa hanya acara biasa yang mencari makan dari iklan di media. Yang ketujuh, kalau begitu, mari kita tunggu Najwa Shihab duduk di kursi Mata Najwa untuk menjelaskan tuduhan tanpa datanya ke DPR dan melakukan investigasi terhadap perusahaan kakaknya yang bisa dapat proyek fantastis walau baru seumur jagung. Sudah berbulan-bulan hal ini didiamkan. Yang terakhir, tagar Mata Najwa menanti Terawan diganti Mata Najwa menanti Najwa. Saya mau lihat apakah Najwa Shihab berani hadir di Mata Najwa, membahas tuduhannya ke DPR tanpa data dan melakukan investigasi terhadap perusahaan kakaknya yang mendapat proyek fantastis. Mari kita tunggu.